Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dengan materi deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Sebelum ke pemahaman ini, coba kalian perhatikan yang ada di sini ya. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 8 buah, baris kedua 11 buah, baris ketiga 14 buah, dan seterusnya selalu bertambah 3. Jika terdapat 20 baris kursi dalam gedung tersebut, maka tentukan jumlah kursi dalam gedung tersebut. Dapatkah kalian menentukan jumlah kursi dalam gedung tersebut dengan mudah? Ya. Secara logika, kita tinggal menambahkan jumlah kursi dari baris pertama sampai baris ke-20. Tapi, kalau kita harus menambahkan sebanyak 20 bilangan, itu akan memakan waktu yang lama, anak-anak. Nah, dengan menggunakan deret aritmatika, kita akan bisa menemukannya dengan lebih mudah. Oke, sekarang kita bahas apa sih deret aritmatika. Nah, kita sudah tahu bahwa suatu barisan aritmatika itu memiliki selisih yang sama, selisih yang konstan dari satu suku ke suku berikutnya, seperti yang ada pada kasus ini, ya. Jadi di sini baris pertama itu ada 8, baris kedua 11, baris ketiga 14, dan seterusnya, selalu bertambah 3. Maka di sini dikatakan barisan aritmatika. Nah, ini secara umum itu bisa ditulis U1, U2, U3, dan seterusnya sampai U20 ya. Sampai U20 begitu. Jumlahan dari U1 sampai U20, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya sampai U20. Nah, itu dikatakan S20. Nah, disinilah yang namanya deret aritmatika. Jadi jumlahan dari suku-suku mulai dari suku pertama sampai suku ke N. Nah, itu dinamakan deret ya. Jadi secara umumnya bisa dituliskan SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN. Kalau suku ke-9, S9 ya berarti sampai U9. Kalau S20 berarti ya sampai U20. Kalau SN maka sampai UN. Secara umum seperti ini bisa dirumuskan menjadi SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1 kalikan beda. Atau boleh juga SN sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Jadi boleh menggunakan yang pertama ini. Boleh juga kalian gunakan yang kedua ini. Ya. Kemudian kita coba kerjakan dari permasalahan ini ya. Tadi A-nya adalah 8. Kemudian bedanya adalah 3. Karena terdapat 20 baris, jadi N-nya 20 ya. Kita lanjutkan untuk mengerjakan. A-nya 8, bedanya 3 dan ditanyakan S20. Untuk mengingat, saya tulis kembali SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah
N dikurangi 1 kalikan beda. Ya, ini. Maka kita masukkan ke sini. N-nya 20. 20 per 2 dikalikan 2 kali A-nya 8. Ditambah N-1 jadi 19. Kalikan bedanya 3. Jadi 10 kali 16 ditambah 57. Jadi 10 dikalikan 73. Jadi 730 kursi ya. Ketemu. Jadi seperti itu caranya ya nak. Akan jauh lebih mudah dibandingkan kalian menjumlahkan seluruh bilangan tersebut. Begitu ya. Oke, lanjut lagi kita ke latihan soal. Nah, pada deret aritmatika diketahui suku pertama adalah 4, maka di sini Bu tuliskan A sama dengan 4. Kemudian suku kelima sama dengan 16, maka dituliskan U5 sama dengan 16. Yang ditanyakan adalah jumlah 12 suku pertama, maka S12. Dengan menggunakan rumus SN, kita akan bisa tahu S12 sama dengan N per 2 berarti 12 per 2 dikalikan 2A berarti 2 kali 4 ditambah N-1 berarti 11 kalikan beda. Nah, untuk beda kita kan belum tahu. Jadi kita cari dulu dari mana? Dari sini. U5 bisa ditulis A ditambah 4B. A ditambah 4B sama dengan 16. A-nya 4 kita masukkan. 4 ditambah 4B sama dengan 16. Maka 4B sama dengan 16 dikurangi 4, maka 4B sama dengan 12. Jadi ketemu B-nya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya, karena B-nya sudah ketemu 3, kita bisa langsung tuliskan di sini B-nya 3. Nah, ini bisa kita coret, dibagi 2 itu 1, ini dibagi 2 6. Maka 6 dikalikan 8 tambah 33 sama dengan 6 dikalikan 41 atau sama dengan 246. Yeay, ketemu. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari barisan aritmatika diketahui U3 adalah 18, U7 adalah 38. Yang ditanyakan adalah jumlah 24 suku pertama. Jadi dari U1 tambah U2 tambah U3 sampai U24 itu jumlahnya berapa? Maka dengan kata lain yang ditanyakan adalah S24 ya. Untuk mencari S24 kita harus tahu A sama B-nya. Untuk tahu A sama B kita gunakan eliminasi. Ini kita tanda panah kanan dulu. U3 bisa dituliskan A ditambah 2B sama dengan 18. U7 bisa dituliskan A ditambah 6B sama dengan 38. Kita hilangkan A-nya dengan cara mengurangkan. A dikurangi A, 0. 2B dikurangi 6B, negatif 4B. Sama dengan 18 dikurangi 38 negatif 20. Maka akan ketemu nilai B-nya negatif 20 dibagi negatif 4 sama dengan 5. B sudah ketemu 5, kita cari A-nya. Untuk mencari A, kita masukkan saja 5 ini ke dalam persamaan yang pertama atau kedua. Misal saya ambil persamaan yang pertama. A ditambah 2B sama dengan 18. A ditambah 2 dikali 5 sama dengan 18. A ditambah 10 sama dengan 18. Maka A sama dengan 18 dikurangi 10 atau sama dengan 8. A sama dengan 8, B sama dengan 5 kita gunakan untuk mencari S24. S24 sama dengan N per 2, jadi 24 per 2 dikalikan 2A jadi 2 dikalikan 8 ditambah N-1 jadi 23 dikalikan bedanya 5 sama dengan ini bisa kita coret
dibagi 2 1, dibagi 2 12. Jadi 12 dikalikan 16 ditambah 115. 12 dikalikan 131 1572. Jawabannya adalah yang C. Nah, gampang kan? Lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Suku ketiga dan suku ketujuh pada barisan aritmatika adalah 36 dan 24. Maka saya tuliskan U3 sama dengan 36, U7 sama dengan 24. Yang ditanyakan jumlah 30 suku pertama, maka bisa dituliskan S30. Sama seperti nomor sebelumnya, ini kita jabarkan dulu. U3 bisa dituliskan A ditambah 2B sama dengan 36. U7 bisa dituliskan A ditambah 6B sama dengan 24. Untuk menghilangkan A kita kurangi saja, maka ini akan hilang. Jadi tinggal 2B dikurangi 6B itu negatif 4B sama dengan 36 dikurangi 24 itu 12. Jadi B-nya 12 dibagi negatif 4 atau sama dengan negatif 3. Kita masukkan B sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan pertama atau kedua. Diperoleh A ditambah 2B sama dengan 36. A ditambah 2 dikalikan negatif 3 sama dengan 36. Maka A dikurangi 6 sama dengan 36. A sama dengan 36 ditambah 6 atau sama dengan 42. Nilai A-nya 42, nilai B-nya adalah negatif 3. Maka kita gunakan untuk mencari S30. S30, maka 30 per 2 dikalikan 2 kali A, jadi 2 dikalikan 42 ditambah N-1, jadi 29 kalikan bedanya negatif 3. Diperoleh, ini kita coret, bagi 2 1, bagi 2 15. 15 dikalikan 84 dikurangi 87. Maka diperoleh 15 dikalikan negatif 3 atau sama dengan negatif 45. Yeay, ketemu. Jawabannya adalah D. Ya, secara seperti itu anak-anak. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Amir memiliki kawat dipotong menjadi 5 bagian yang ukurannya membentuk barisan aritmatika. Ketebalan kawat terpendek adalah 15 cm dan yang terpanjang adalah 23 cm. Maka tangan kawat sebelum dipotong adalah kita gunakan gaya aritmatika untuk menyelesaikan pemasangan ini. Masalah ini. Tadi diketahui ada 5 potongan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 potong. Barisan pertama atau suku pertama itu sebagai kawat pendek bisa kita tuliskan di sini 15 cm. Kemudian potongan terpanjangnya bisa kita anggap sebagai U5 yaitu 23 cm. Yang ditanyakan adalah jumlah dari suku pertama sampai terakhir ya, sampai kelima. Karena yang ditanyakan panjang kawat sebelum dipotong kan. Nah, maka kita bisa gunakan rumus deret S5. Kalian masih ingat rumus Sn itu bisa dituliskan sebagai N per 2 dikalikan A ditambah UN. Nah, untuk permasalahan ini kita bisa langsung menggunakan rumus yang ini ya. Kita langsung pakai aja ya. S5 sama dengan N per 2 jadi 5 per 2 dikalikan A-nya 15 ditambah U5 jadi sama dengan 23 sama dengan 5 per 2 dikalikan 38 kita tulis saja dibagi 21 dibagi 2 19 sama dengan 5 kali 19 atau sama dengan 95. Gampang bukan? Soal selanjutnya dibahas di video berikutnya ya. Assalamualaikum.